Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi barisan dan deret. Nah, terlanjut, sebelum kita belajar, kita harus mengingat masa lalu ya. Dalam tanda kutip, masa lalu seperti apa? Oke, yang pertama, nah ini masa lalu yang harus kalian ingat. Ciri barisan aritmatika, kira-kira apa? Oke. Apa ayo ciri barisan aritmatika? Kalau belum tahu, silahkan tonton video sebelumnya. Oke, betul. Ciri barisan aritmatika adalah barisan yang mempunyai beda yang tetap, gitu ya. Yang kedua, nah ini, ciri barisan geometri, kira-kira apa? Jika belum tahu, silahkan tonton video sebelumnya. Nah, cirinya betul, mempunyai rasio yang sama. Rumus suku ke N barisan aritmatika, apa? Hayo. Ya, betul. UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Rumus suku ke N barisan geometri? Ya, UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Nah, ini adalah bekal yang harus dipahami untuk belajar aplikasi barisan dan deret. Oke, langsung saja. Nah, materi yang akan kita pelajari itu adalah bunga majemuk. Di video kali ini saya akan membahas tentang bunga majemuk. Lalu bunga majemuk itu apa? Di sini ada ya, ada pembahasannya. Nah, bunga majemuk katanya, oke di sini. Bunga majemuk adalah perhitungan bunga pinjaman atau investasi di mana perhitungan bunga tiap periodenya berbeda-beda. Besaran bunga periode selanjutnya dihitung dari jumlah simpanan atau pinjaman periode sebelumnya. Oke, itu adalah definisi atau konsep dari bunga majemuk. Jadi bunga majemuk itu berbeda dengan bunga tunggal yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kalau bunga tunggal itu pertambahan bunganya selalu sama, kalau misalkan si Andi punya uang 1 juta, kemudian menabung dengan bunga tunggal, setiap bulannya dia dapat 10.000, maka bulan kedua dia dapat 10.000, bulan ketiga dia dapat 10.000. Berbeda dengan bunga majemuk. Besaran bunganya per bulannya itu berbeda-beda, tergantung besaran modal pada periode terakhirnya. Contohnya ini ada nih, ilustrasi berikut ini. Sinta meminjam uang di koperasi untuk membeli mobil sebesar 75 juta. Dengan bunga majemuk 3% selama 3 tahun. Sinta mendapatkan rincian pinjaman yang harus dibayarkan di akhir tahun ketiga sebagai berikut. Nah, contohnya begini. Pinjaman pertamanya dia 75 juta. Nah, untuk mengetahui bunga pertamanya, kita tinggal cari aja 3% dari 75 juta untuk tahun pertamanya. Diperolehlah 3% dari 75 juta adalah 2.250.000. Nah, ini adalah bunga pertamanya. Kemudian pada tahun berikutnya kita jumlahin nih bunganya dengan modalnya, jadi 77.250.000. Lalu diperoleh untuk bunga kedua itu kita hitungnya tidak dari bunga yang pertama lagi, tetapi dari periode yang kedua. Jadi bukan dari yang pertama lagi. Nah, melainkan dari yang kedua. Jadi 3% dari 77.250.000 berapa? Yaitu 2.317.500. Dan begitu pun selanjutnya. Lalu apa yang menjadi permasalahan? Berapa besar bunga yang didapat Sinta setelah 3 tahun? Nah, di sini bisa dilihat besar bunga setelah 3 tahun adalah Rp2.387.025. Lalu berapa modal akhir Sinta setelah dibungakan selama 3 tahun? Nah, yaitu Rp81.954.525. Nah, ini adalah tabelnya sudah diberikan. Lalu bagaimana cara perhitungannya? Dan ini soalnya masih mudah karena periodenya masih 3 tahun. Bagaimana kalau pertanyaannya 10 tahun, 15 tahun, apakah akan mudah dituliskan secara tabel begini?
tentunya akan sangat panjang. Jadi kita membutuhkan rumus untuk menyelesaikan masalah yang seperti ini. Oke, berikutnya. Nah, di bunga majemuk ini ada beberapa materi. Yang pertama, menghitung besar bunga majemuk. Nah, rumusnya ini dia. Nah, BN sama dengan I dikali 1 tambah I, tutup kurung, pangkat N dikurang 1 dikali M. Nah, di sini kita ada keterangannya. BN itu adalah bunga periode ke N, atau bunga pada akhir periode ke N. Jadi besaran bunga majemuk setelah periode ke N. Nah, I itu adalah suku bunga per periodenya. Dan M itu adalah modal awal yang ditabung atau yang dipinjam. Oke, itu adalah rumusnya. Kita langsung aja ke contoh soal. Mari latihan. Nah, di sini ada soal yang tadi. Sinta katanya meminjam uang di koperasi. Sinta meminjam uang di koperasi untuk membeli mobil sebesar 75 juta dengan bunga majemuk 3% selama 3 tahun. Sinta mendapatkan rincian pinjamannya yang harus dibayarkan. Oh, ini tabelnya sudah diperoleh. Jadi, kita kerjakan dengan menggunakan rumus yang sudah kita peroleh. Kita tulis dulu yang diketahui. Oke, yang diketahui apa nih? Yang diketahui itu membeli mobil sebesar, dia meminjam uang, berarti modal awalnya ya, M-nya sama dengan 75 juta. Oke, lalu dengan bunga majemuk selama 3% ya. Berarti I-nya ini adalah 3%. Nah di sini tuh harusnya ada kata-kata per tahun. Jadi ini 3% per tahun. Per tahun. Nah, yang ditanyakan adalah BN, begitu ya. Yang ditanyakan bunganya. Kita lihat dulu bunganya. Bunga setelah 3 tahun berapa? Nah, untuk mengerjakan ini cukup mudah. Kita tinggal cari aja B berapa tahun? 3 tahun ya, berarti N-nya 3, B3 sama dengan I-nya 3%. 3% itu bisa kita ubah jadi 3/100 dikali. Nah, oh ya, saya sebelumnya kasih tahu dulu, 3% itu adalah 3/100 atau 0,03. Lalu kita buka kurung, 1 ditambah 3/100 atau 0,03. Saya langsung tulis aja 0,03 ya. Nah, saya hapus dulu. Nah, saya langsung ininya saya tulis 0,03. Pangkat 3 dikurang 1 dikali M. M-nya 75 juta rupiah. Lalu diperoleh, kita bisa hitung ini menggunakan kalkulator. Jadi 0,03 dikali 1,03 pangkat 2 dikali 75 juta rupiah. Nah, untuk menghitung ini, kalian semua bisa menggunakan kalkulator. Baik, kita hitung dengan kalkulator ya. Oke, baik. Di sini berarti 0,03 dikali 1,03 pangkat 2, oke, dikali 75 juta rupiah. Sama dengan 2.387.25. Oke, kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah 2.387.025 rupiah. Oke, kita tulis ya. 2.387.025 rupiah. Itu adalah bunga setelah 3 tahun. Oke, apakah sama? Kita lihat. Nah, di soal juga
di sini diketahui hasilnya adalah 2.387.25 rupiah. Oke, berikutnya menghitung modal akhir. Nah, untuk menghitung modal akhir bunga majemuk bagaimana? Oke, di sini ada rumusnya. Nah, di sini ada rumusnya. Rumusnya adalah besar modal akhir periode ke N dapat langsung kita hitung menggunakan rumus berikut. MN sama dengan M buka kurung 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. Keterangan MN adalah modal akhir setelah periode ke N, dan I itu tadi adalah besaran bunga atau persentase, dan N itu adalah periode. Dan di sini ada catatan, I dan N harus dalam satuan periode yang sama. Oke. Nah, kita langsung ke contoh soal atau ilustrasi. Nah, di sini kita pakai soal yang tadi. Sinta meminjam uang di koperasi untuk membeli mobil sebesar 75 juta. Ini sama ya, kita tulis lagi, berarti yang diketahui M-nya itu adalah 75 juta, sama seperti tadi. Lalu I-nya adalah 3% per tahun, ingat ya, per tahun di sini. Ini sama dengan 0,03. Lalu yang ditanyakan adalah modal akhir. Kalau tadi yang ditanyakan adalah bunga setelah 3 tahun, nah sekarang modal akhir yang ditanyakan. Berarti M yang ditanyakan adalah MN gitu. MN rumusnya itu adalah M buka kurung 1 ditambah I pangkat N. M-nya itu adalah 75 juta dikali 1 tambah 0,03 yaitu 1,03 pangkat N. N-nya berapa? 3. Kita hitung pakai kalkulator. Oke, kita bisa lihat. Nah, 75 juta dikali 1,03 pangkat 3. Isinya adalah 81.954.525 rupiah. Sekali lagi, jadi hasilnya ada 81.954.525 rupiah. Jadi hasilnya adalah, kita tulis di sini, 81.954.525 rupiah. Kita lihat cocokkan dengan data yang tadi. Oh, datanya sama. Jadi itu cara menghitung modal akhir untuk bunga majemuk. Lalu kaitannya apa? Kalau bunga majemuk ini dia penerapan dari barisan yang mana? Barisan aritmatika kah atau barisan geometri? Oke, sebelumnya kita lihat di sini. Kalau saya misalkan harus tulis, oke, suku pertamanya itu adalah 75 juta. Oke, U2-nya adalah 77.250.000 dan suku ketiganya adalah 79.567.500 rupiah. Kita lihat apakah ini barisan aritmatika. Coba kita hitung ya. U2 dikurangi U1 itu berbeda. U3 dikurangi U2 itu berbeda. Ini bukan barisan aritmatika. Coba kalau ini, apakah ini barisan geometri? Nah, kita lihat rasionya. R-nya itu U2 dibagi U1. U2-nya itu adalah 77.250.000. Oke, kita hitung pakai kalkulator. Kita U2 dibagi U1 berarti 77.250.000. Oke. Dibagi 75 juta.
hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1,03. Mari kita bulatkan saja. Hasilnya adalah 1,03. Lalu kita hitung yang U3 dibagi U2. U3-nya itu adalah 79.567.500 rupiah dibagi 77.250.000. Oke. Berapa hasilnya? 1,03 juga. Berarti nah, ini rasionya sama. Kalau rasionya sama, merupakan jadi bunga majemuk adalah penerapan dari barisan geometri. Dan ini bisa dikerjakan dengan rumus barisan geometri. Dan penurunan rumus modal akhir itu diperoleh dari penurunan rumus suku ke N barisan geometri. Oke, kita lanjut. Oke. Jadi apa yang kita peroleh? Oke, yang kita peroleh adalah rumus bunga majemuk, di mana yang pertama itu ada rumus untuk mencari besar bunga. Nah, rumus mencari besar bunga majemuk setelah periode ke N. Dimana rumusnya adalah BN itu adalah bunga majemuk setelah periode ke N, sama dengan I dikali buka kurung 1 ditambah I tutup kurung dipangkatkan N dikurang 1 dikali M. Dimana BN-nya bunga periode ke N, I-nya itu adalah persentase atau suku bunga, M-nya itu adalah modal awal yang ditabung atau yang dipinjam. Lalu yang kedua ada rumus menentukan modal akhir pada periode ke N atau MN. Di mana rumusnya adalah MN sama dengan M buka kurung 1 ditambah I pangkat N. Keterangannya MN itu adalah modal akhir setelah periode ke N. Oke, jadi ini yang kita peroleh hari ini. Nah, kita akan menerapkan ini untuk menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut kita latihan. Latihan yang pertama itu adalah menentukan besar bunga. Sebelum ke sana, kita tulis dulu BN itu rumusnya apa tadi? BN sama dengan I dikali 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 dikali M. Oke, kita perhatikan soal berikut. Dani menyimpan uang di bank sebesar 1 juta. Dan bank memberikan bunga majemuk 10% per tahun. Pinjaman tersebut tidak pernah diambil dan dianggap tidak ada biaya administrasi bank. Tentukan besarnya bunga pada akhir tahun ketiga dan kelima. Oke, jadi yang ditanyakan adalah besar bunga. Berarti kita langsung pakai rumus BN ini. Di mana rumusnya? Kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahuinya itu adalah M sama dengan 1 juta. Lalu ada I sama dengan 10% per tahun. 10% juga bisa kita tulis 10 per 100 atau 0,1. Nah, yang ditanyakan adalah B3 dan B5. Oke. Kita cari dulu B3. Langsung saja pakai rumus. Berarti I-nya itu adalah 0,1 dikali 1 ditambah I-nya 0,1 pangkat 3 dikurang 1 dikali 1 juta.
karena M-nya 1 juta. Kita tulisin 0,1 dikali 1 ditambah 0,1. 1,1 pangkat 2 dikali 1 juta. Oke, kita bisa menggunakan kalkulator untuk menghitung ini. Kita gunakan kalkulator untuk menghitung ini. 0,1 dikali 1,1 pangkat 2 dikali 1 juta. Hasilnya adalah 121.000. Kita tulis di sini. Hasilnya adalah 121.000. Lalu untuk B5 bagaimana? Sama caranya. B5 sama dengan 0,1 dikali 1 ditambah 0,1 pangkat 5 dikurang 1 dikali 1 juta. Oke, karena di sini yang beda hanya periodenya saja atau N-nya saja. Jadi 0,1 dikali 1,1 pangkat 4 dikali 1 juta rupiah. Lalu kita hitung. Kita hitung hasilnya. Oke, B5 itu adalah 0,1 dikali 1,1 pangkat 4 dikali 1 juta. Hasilnya adalah 146.410 rupiah. 146.000. Jadi hasilnya adalah 146.410 rupiah. Jadi cukup mudah untuk menghitung besar bunga majemuk. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya itu adalah menentukan modal akhir. Menentukan modal akhir, kita tulis dulu rumus yang sudah kita ketahui, bahwa MN itu sama dengan M plus 1 ditambah O. Oke, MN itu rumusnya apa? MN sama dengan M dikali 1 plus I pangkat N. Oke, kita baca soalnya. Di sini diketahui Yayan menabung secara deposito di Bank Danamon sebesar 10 juta. Jika bank tersebut memberikan bunga majemuk sebesar 5% per 6 bulan, tentukan besar uang Yayan setelah 3 tahun. Oke, kita tulis apa yang diketahui terlebih dahulu. Oke, di sini yang diketahui, kita tulis diketahui M-nya sebesar 10 juta. Oke, 10 juta. Lalu I-nya itu adalah 5% per 6 bulan. Oke. Per 6 bulan. Lalu T-nya atau N-nya itu adalah 3 tahun. Oke. Di sini kita lihat dulu. Periode atau persentase dengan N-nya udah sama belum? Kan ini per 6 bulan, ini 3 tahun. Bagaimana? Kalau 3 tahun, berapa gitu periodenya? Kita ingat, kalau 1 tahun itu berapa bulan? 12 bulan. 12 bulan berarti tinggal dibagi 2 aja. Berarti 2 kan? Oh, kalau 3 tahun berarti berapa bulan? 36 bulan totalnya. Ini ada 36 bulan. Kalau mau kita ubah per 6 bulan, ya tinggal dibagi 6. 36 dibagi 6 berapa? Oh, 6. Jadi periodenya adalah 6. Karena di sini per 6 bulan, kita ubah dulu 3 tahun ke dalam bulan. Oh, 36 bulan. Dibagi 6, hasilnya 6. Jadi yang ditanyakan itu apa?
Yang ditanyakan adalah MN. Nah, N-nya berapa? Oh, N-nya 6. Berarti kita tulis MN itu kan M dikali 1 tambah I pangkat N. MN-nya 6 berarti M6 sama dengan M-nya modal awal 10 juta dikali 1 ditambah I-nya 5%. 5% itu adalah 5 per 100 atau 0,05. Kita tulis 0,05 pangkat N-nya 6. Jadi 10 juta dikali 1,05 pangkat 6. Kita bisa gunakan kalkulator untuk menghitung ini. Jadi kita peroleh atau hitung 10 juta dikali 1,05 pangkat 6. Hasilnya adalah 13.400.956 rupiah. Jadi 13.400.956 rupiah. Ini adalah modal akhir yang diperoleh Yayan setelah nabung secara deposito selama 3 tahun. Jadi cukup mudah untuk menentukan modal akhir. Kita tinggal mencari apa yang diketahui, lalu memasukkannya ke dalam rumus yang sudah kita ketahui. Jadi begitu. Semoga bisa dipahami materi untuk di video kali ini. Semoga dapat membantu dalam pembelajaran di rumah. Oke, jangan lupa like jika kalian suka ya, dan share ke teman-teman. Oke, itu aja untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, dan rajin-rajin kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan keadaan pulih seperti kembali sedia kala. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.